Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman. Nama saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kali ini kembali saya akan memberikan tutorial dari software Blender, mengupas tentang tips and trick menggunakan salah satu modifikasi, yaitu Boolean. Nah, Boolean ini sebetulnya salah satu tools yang sederhana tapi sangat powerful ya. Jadi kita bisa membuat animasi yang cukup menarik dengan menggunakan modifikasi Boolean ini. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tembok yang muncul ya ke atas begini. Ini adalah hasil dari modifikasi Boolean. Dan saya akan tunjukkan lagi contoh yang lain yang sudah saya buat barusan. Nah, tabung reaksi ini ada isinya cairan, dan cairan ini dia akan berpindah ke sini. Nah, seperti itu. Yang sebetulnya ini adalah palsu ya teman-teman. Ini bukan asli. Nah, saya akan tunjukkan hasil rendernya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari Boolean juga. Jadi ini perpotongan sebetulnya teman-teman. Ini hanya trik saja. Oke, saya akan tunjukkan tentang modifikasi Boolean ini. Kita akan mulai. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe dan kasih like juga supaya saya semakin semangat membuat video-video baru yang lainnya. Dan kalau teman-teman ingin belajar mengenai software Blender atau software lain seperti Unity, Adobe After Effects, Anime Studio Pro atau Moho, dan ya beberapa software animasi lain, silahkan cek ke website saya dodianimation.com. Saya punya tutorial yang lengkap sekali yang teman-teman bisa pelajari mulai dari dasar sampai menjadi mahir. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan contohkan dengan objek kotak ini, atau saya akan membuat objek yang lain, yaitu mungkin monkey deh. Nah, monkey ini akan saya coba hilangkan ya, mungkin dari bawah begitu muncul ke atas. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita seleksi objek monkey-nya, kemudian kita akan masuk ke dalam tab modifikasi di sini, modify. Kemudian di dalam add modifier kita cari modifikasi yang namanya Boolean. Nah, ini dia. Kemudian di Boolean ini ada objek, add object ya. Kita pilih objeknya adalah kotak ini. Ya, di sini namanya adalah cube. Dan sekarang objek cube-nya ini kita seleksi, dan kalau misalnya objek cube-nya ini kita gerakkan seperti ini, sebetulnya di bagian dalam sini dia sudah hilang objeknya ya. Jadi kalau kita lihat dalam posisi wireframe ini, maka kita bisa melihat bahwa bagian dalamnya ini dia sudah hilang. Nah, teman-teman bisa juga memanfaatkan objek kotak yang ada di sini itu dengan cara dihilangkan ya, dengan cara kita klik di sini ada objek data, gambar kotak seperti ini, objek properties, kemudian di bagian viewport display. Di bagian viewport display, di dalam display S kita ganti menjadi wire seperti ini. Nah, menjadi kerangka ya. Kemudian juga di dalam scene collection di sini. Di sini ada gambar mata, tapi kita klik gambar ini, icon ini, dan kita pilih yang gambar kamera. Oke, kita bisa matikan icon kameranya ini. Ini artinya adalah nanti objeknya kalaupun kita akan render, nanti dia tidak akan terlihat ya. Jadi kalau misalnya ini kita masuk ke dalam view kamera begini, kemudian kita klik render image seperti ini, nah maka bagian bawah sini dia tidak ada. Tapi kalau misalnya ini kita masih nyalakan, maka meskipun di dalam viewportnya dia tidak ada, tapi kalau kita render dia masih ada. Nah, seperti ini ya, kotaknya masih ada. Oke, jadi seperti itu adalah pemahaman sederhana tentang Boolean teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kotak ini kita scale, kita perbesar begitu, maka dia nanti bisa membuat efek animasi seperti ini. Nah, itu tadi yang saya lakukan dengan tembok yang muncul. Oke, saya akan buka lagi filenya. Oke, nah di sini kita akan lihat di sini ada objek kotak yang saya sembunyikan, dan objek kotak ini dia, nah jadi saya animasikan ini naik begini ya. Saya animasikan naik, sementara objek dindingnya itu kita berikan modifikasi Boolean. Nah, kemudian di sini ada cube 014014. Ini adalah cube 014, ini dia. Oke, seperti itu. Nah, untuk bagian tabung reaksi ini agak tricky teman-teman ya, agak tricky maksudnya begini. Di sini ada dua objek, yaitu kacanya, kaca yang bagian luar ini, oke, dan juga ada air yang ada di dalamnya. Jadi saya pisahkan di sini. Sebentar, ini saya akan tutup saja deh ini. Oke, sudah saya join. Nah, di sini di bagian scene collection di sini saya pilah menjadi 3 layer. Layer kaca ini coba kita matikan dulu. Nah, itu artinya yang bagian luarnya ini kaca bagian luar, ini juga ada kaca, dan ini saya sembunyikan. Nah, yang tersisa sekarang adalah hanya bagian air dan bagian
boolean saja. Jadi kalau misalnya bagian booleannya ini kita sembunyikan, maka yang terlihat hanya bagian airnya saja. Nah, bagian airnya ini sebetulnya ini fake ya teman-teman, ini bukan air, tapi ini ya objek biasa, hanya saja kita berikan boolean. Kita tutupi dengan boolean. Nah, begini. Jadi booleannya itu dia akan bergerak, ini yang ini ya. Jadi seolah-olah ini airnya berkurang. Airnya berkurang yang di sini. Nah, kemudian yang di sini airnya bertambah karena ada perpindahan air dari sebelah kanan ke kiri. Nah, untuk bertambahnya itu juga sama, saya menggunakan boolean di sini. Ini dia. Kemudian ini dianimasikan posisinya ke atas begitu. Kemudian untuk yang di sini ini ada kaca yang melingkar-lingkar begitu ya. Kaca yang melingkar-lingkar pun sama. Ini adalah objek mesh, kemudian di boolean dengan menggunakan objek kotak, tapi yang dianimasikan menggunakan kurva. Jadi dia bergeraknya sesuai dengan pergerakan kurva seperti itu. Kemudian ditambah di sini ada partikel. Nah, partikelnya itu yang seolah-olah seperti air yang menetes begitu ya, air yang mengucur. Oke, itu triknya seperti itu teman-teman. Mungkin saya akan coba praktikkan saja langsung. Kita akan membuat satu buah file kosong. Kemudian kita akan membuat satu buah objek. Sebelumnya saya akan nyalakan dulu screencast key. Kita akan membuat sebuah objek yaitu silinder. Silindernya ini akan kita jadikan dia sebagai tabung reaksi. Kemudian ini akan saya move ke atas. Saya snap dulu. Snap, kita naikkan ke atas begini. Matikan snap, dan ini kita scale. Nah, kalau kita ingin scale hanya di lingkarannya saja, kita bisa tekan S dulu, seperti ini S, kemudian tekan Shift Z. Nah, ini hanya akan memperkecil radiusnya saja, tapi untuk tingginya tidak, dia tetap ya. Kemudian kita akan seleksi face yang ini, kita akan extrude, scale, extrude seperti ini. Oke, kemudian kita akan seleksi edge yang ada di sini sambil tahan Alt, sehingga dia akan terseleksi berputar. Kemudian ini tahan Alt dan Shift ya, jadi ada dua, tahan Alt dan Shift, karena kita ingin tetap mempertahankan seleksi yang ini. Kita bisa tekan Ctrl B untuk bevel. Oke, Ctrl B, dan ini kita scroll untuk menambah jumlah segmennya. Scroll di mouse ya. Oke, kemudian di bagian bawah sini kalau kita ingin membuat dia menjadi lebih melingkar seperti tadi, kita bisa tekan tahan Alt dan kita klik di sini. Kita gunakan Ctrl B lagi dan kita buat dia agak melingkar seperti ini ya. Oke, bagian atas ini kita akan seleksi lagi face yang ini dan kita delete. Klik X, delete faces. Oke. Nah, kita sudah punya objek tabung seperti ini, tabung sederhana ya. Sebetulnya bentuk tabung sih terserah teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan membuat pipa yang berputar-putar. Itu caranya seperti ini. Kita masuk ke dalam Edit, Preferences. Kemudian kita akan klik ke bagian Add-ons dan kita akan mencari add-on di bagian Add Curve. Nah, di bagian Add Curve ini ada Add Curve Extra Objects. Ini kita cawang dan kita save. Oke. Nah, setelah kita cawang, kemudian kita tutup, kita akan lihat kalau kita add curve di sini ada banyak sekali kurva-kurva baru yang awalnya hanya cuman ada mungkin berapa lah ya, di sini mungkin ada 5 saja. Oke, kita akan lihat di bagian curve spirals. Oke, nah di sini ada Archimedean dan logarithmic. Kita coba yang logarithmic ya. Nah, begitu kita aktifkan logarithmic, kita lihat di bagian bawah sini, kita buka. Di sini ada pengaturannya. Kita bisa tambahkan untuk turn-nya, ada berapa turn. Jadi misalnya kita buat ada 5 atau ada 7 misalnya ya. Oke, kita lihat di sini belum kelihatan, tapi kita naikkan untuk tingginya ya. Kita coba naikkan tingginya. Nah, dia akan seperti itu. Kemudian radiusnya kita bisa perkecil. Nah, begini. Oke, headnya kita coba kurangi lagi, mungkin supaya tidak terlalu jaraknya jauh ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur sendiri mau seberapa banyak lingkarannya atau turnnya. Silahkan diisikan mungkin 20 begitu ya, silakan saja. Oke, kalau sudah ini ukurannya dipastikan ini sudah pas, jadi tidak bisa nanti kalau sudah kita apply maka dia tidak akan ada lagi parameternya. Jadi kita tentukan sekarang. Nah, kalau sudah pasti, kemudian kita kembali ke objek mode dan parameternya hilang ya. Jadi kalau misalnya ini nanti kita kembali ke edit mode pun tidak ada lagi parameternya. Jadi pastikan tadi seperti yang saya bilang tadi, dia sudah fix.
Oke, nah sekarang ini anggap saja ini menjadi pipanya ya. Kemudian pipanya ini akan kita edit, kita masuk ke dalam edit mode. Titiknya ini kita akan tambahkan. Nah, kalau teman-teman terganggu dengan garis-garis yang ada di sekitarnya, itu kita bisa matikan dengan cara di sini ada panah ya, kita matikan handle-nya ini. Normalnya ya, normalnya kita matikan. Oke, kemudian ini kita akan pindahkan dia ke tengah. Kita akan nyalakan di sini ada namanya proportional editing dan kita nyalakan yang connected only. Oke, dan kita klik G. Nah, ini kita bisa scroll untuk mengatur jangkauan dari proportional editingnya. Oke, ini kita letakkan di tengah begini, kita agak saya rotate sedikit, saya geser sedikit. Oke, kemudian kita matikan untuk proportional editing, ini kita seleksi dan kita extrude dia ke bawah. E kemudian Z ya, E kemudian Z. Nah, seperti itu. Kemudian yang di atas ini juga kita bisa olah lagi, misalnya kita tekan E kemudian Z, E kemudian X, ini E kemudian Z. Nah, jadi ini jalur pipanya nanti terserah mau diolah seperti apa, silakan saja. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke dalam parameter dari kurva ini. Di sini ada gambar kurva juga. Kita bisa tambahkan di bagian geometri. Di sini ada bevel dan ada depth-nya ya. Depth-nya kita tambahkan sambil menahan shift di keyboard. Maksudnya apa? Supaya kok kita tahan shift itu supaya angka yang kita rubah di sini tidak terlalu cepat. Jadi kalau tanpa menekan shift, maka ini perubahannya akan drastis sekali. Tapi kalau kita tahan shift di keyboard, maka ini perubahannya akan pelan-pelan. Nah, kita bisa membuat ketebalan dari objek pipanya ini. Jadi pipanya ini mau dibuat tebalnya seberapa, itu silakan diatur di depth-nya ini. Nah, begitu triknya untuk membuat pipanya. Oh ya, yang ini terlihat di sini masih kotak-kotak, kita bisa klik kanan dan kita bisa nyalakan shade smooth. Jadi dia akan terlihat lebih halus. Oke, saya save dulu ya. Nah, sekarang ini sudah jadi, bentuk awalnya sudah jadi. Berikutnya saya akan buat objek ini ada dua ya. Jadi ini yang anggap saja ini adalah bagian dalamnya. Kemudian kita juga akan membuat bagian luarnya. Jadi bagian dalamnya itu air. Kita bisa beri nama di sini ya. Kita double klik di sini, kita beri nama ini adalah airnya, air 1. Dan ini kita bisa beri nama air 2. Oke. Berikutnya kita akan duplikat ini, Shift D. Ya, Shift D itu duplikat ini, tapi kita klik kanan langsung, jadi dia tetap berada di posisi yang sama. Perhatikan di sini namanya sudah ada dua ya, air dan air 1 dan air 1001. Ini kita akan ganti, kita double klik di sini, kita ganti namanya menjadi kaca 1 atau tabung reaksi 1 atau apapun lah ya, silakan. Nah, kemudian ini juga begitu, kita akan buat satu lagi, kita duplikat Shift D dan kita klik kanan langsung, kita beri nama ini adalah, kita beri nama kaca 2. Kemudian kita akan seleksi kaca 1 dan kaca 2 ini. Tahan Shift ya, kita seleksi seperti ini dan kita klik M. Itu artinya adalah kita akan memindahkan objek ini ke layer yang baru atau ke collection yang baru. Ya, klik M ya. Kemudian kita pilih New Collection, kita beri nama ini adalah kaca. Kita klik OK atau Enter bisa, maka dia sudah masuk ke dalam collection baru yaitu collection kaca. Nah, di sini berarti ada dua collection sekarang ya, collection yang pertama dan collection kaca. Nah, untuk air juga begitu, kita bisa seleksi di sini, tahan Shift air, kita klik M, kita klik New Collection dan kita beri nama ini adalah air, klik Enter 2 kali ya, Enter 2 kali. Oke, ini sudah masuk ke dalam scene collection yang baru. Nah, sekarang kita akan coba fokus ke satu-satu ya. Untuk ke bagian air dulu misalnya, ke bagian air, maka bagian kaca kita matikan. Oke, nah berarti ini adalah objek yang akan kita jadikan nanti sebagai airnya. Sebagai airnya itu kita akan tutup bagian atasnya, kita masuk ke dalam edit mode. Kita akan seleksi edge ini, tahan Alt dan klik kiri di sini. Oke, sampai dia terseleksi semua edge-nya berputar. Kita turunkan sedikit. Jadi ini ketinggiannya dia tentu saja di bawah dari kacanya ya. Jadi airnya itu jangan sampai sama tingginya dengan kaca. Oke, kemudian kita tekan F, tekan F di keyboard, maka dia akan menutup seperti ini.
Ya, selesai. Jadi seperti itu. Dan ini untuk bagian air yang ini tidak perlu kita apa-apakan lagi sebetulnya. Ini sudah cukup seperti ini. Atau kalau mau ini kita rubah, kita convert objeknya. Di sini ada convert to mesh ya, mesh from curve. Oke, ini sekarang menjadi mesh. Jadi kalau kita masuk ke dalam edit mode, sekarang bentuknya seperti ini ya, bukan lagi garis-garis seperti yang tadi. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita akan fokus ke yang kaca. Nah, yang kaca itu bagian pertama ini kita akan berikan ketebalan. Kita masuk ke dalam modify, kita add modifier dan kita berikan solidify. Oke, solidify. Kita akan lihat di sini ada thickness-nya. Thickness-nya itu kita tambahkan keluar ya. Jadi di sini nilainya adalah negatif. Jadi ini supaya dia ketebalannya keluar, bukan ke dalam. Nah, begini misalnya. Kita bisa nyalakan juga di sini untuk normalnya, auto smoothnya kita nyalakan supaya apa? Supaya tidak smooth semua ya. Tadi jangan lupa tadi kan kita sudah klik kanan, kita pilih set smooth. Kalau misalnya auto smoothnya ini tidak kita nyalakan, maka dia bentuknya akan seperti ini. Tapi kalau di dalam objek data ini kita nyalakan auto smooth, maka ini akan lebih bagus ya. Di sini ada bagian yang terlihat menyudut. Oke. Ini untuk kacanya seperti itu. Kemudian untuk bagian ini, nah ini kita akan juga jadikan dia sebagai kaca ya teman-teman. Kita akan buat dia kaca. Nah, kita akan duplikat lagi ini ya. Kita shift D, kita duplikat untuk apa? Untuk cadangan saja. Kita duplikat dan kita klik M, kita klik new, kita berikan nama ini cadangan ya. Cadangan untuk kurva ini. Dan ini kita akan matikan cadangan ini. Dan jangan lupa di bagian kamera ini juga kita matikan. Kenapa? Ya tadi itu ya, supaya tidak terrender. Jadi meskipun ini cadangan, tapi dia tidak akan dirender untuk objeknya ini ya. Oke. Kemudian untuk bagian ini kaca ini sama dengan tadi, kita akan berikan dia modifikasi solidify, dan solidify-nya dia akan kita buat dia keluar. Oke, negatif sekian ya. Oke, setelah itu ini berarti kita sudah punya dua objek ya, objek kaca dan objek air. Nah, objek air itu ada di dalamnya sini, jadi kita bisa lihat itu ada objek airnya, atau kita bisa coba nyalakan di sini ada random supaya kita bisa melihat objek yang ada di dalamnya. Nah, itu dia ya, jadi ada tersembunyi di sini. Nah, sekarang triknya adalah kita akan membuat animasi bolean. Pertama-tama kita akan fokus dulu kepada objek air ya, jadi objek kaca kita akan sembunyikan. Dan untuk objek air, nah ini dia ya. Jadi kalau kita seleksi, sekarang itu yang kita seleksi adalah objek air. Untuk objek cadangan juga kita sembunyikan. Nah, kita akan membuat satu buah objek, yaitu kurva dulu ya, sebagai panduan atau guideline untuk animasi bolean. Kita akan gunakan view samping seperti ini. Kita akan membuat satu buah objek, yaitu path. Oke. Kemudian path ini kita akan grab, kita letakkan di sini. Kita masuk ke dalam edit mode dan kita seleksi vertex-nya ya. Kita seleksi vertex ini, kita tarik ke sini. Di sini ada beberapa vertex. Jadi ini kalau kita lihat, nah seperti itu ya. Dan ini kita letakkan di sini. Ini kita geser di sini. Nah, jadi ada 3 vertex di dekat sini. Kemudian ini kita extrude ke bawah ya. Kemudian kita tarik ke bawah begini. Lagi sampai ke bawah sini. Nah, begitu. Oke. Kemudian yang ini juga begitu, kita geser ke sini, ini juga kita geser ke sini. Ini kita extrude lagi ke sini. Ke sini. Ya, mungkin sampai bawah sini atau sini dulu deh. Kemudian sini. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan ke object mode. Oke. Nah, sebentar, saya akan reset dulu untuk lokasinya ya. Jadi kita seleksi kurva yang barusan kita buat atau path yang kita buat, ALT dan G. ALT dan G itu artinya kita mereset posisi atau reset grab ya. Nah, dari view samping seperti tadi, kita akan masuk lagi ke dalam edit mode, kita select all, kita klik A sampai semuanya berwarna orange seperti ini, dan ini kita letakkan lagi di posisi ini. Oke, jadi pusat dari objek tetap berada di sini, tapi objeknya berada di sini. Kita kembali ke objek mode. Nah, sekarang kalau misalnya kita tekan ALT dan G, maka objek tetap berada di sini ya. Ini untuk objek path. Berikutnya kita akan membuat objek kotak. Kita klik add mesh cube di sini.
Kita masuk langsung ke edit mode, ingat ya, masuk ke dalam edit mode, scale S, kemudian S, kemudian Z, scale di sumbu Z. Oke, kemudian Ctrl R, kita arahkan mouse ke sini, kita scroll ke atas, kita buat segmennya ada beberapa lah ya, jumlahnya tidak usah dihitung tapi kira-kira banyak seperti ini. Oke, kalau sudah kita kembali ke objek mode, ya objek masih berada di sini, pastikan objek berada di pusat ya. Jadi kalau misalnya objek ini digeser atau misalnya tempatnya ada di sini atau dimanapun lah ya, kita bisa seleksi dan kita tekan Alt dan G, maka dia akan kembali ke pusat. Nah berikutnya kita akan pindahkan dua buah objek ini, yaitu kotak dan pet ini, tahan Shift. Kita buatkan satu buah layer baru atau collection baru, tekan M dan kita pilih new collection, kita beri nama ini adalah boolean. Oke. Kemudian nah ini kita sudah punya satu layer sendiri yaitu boolean, dan ini kita matikan gambar kameranya karena nanti kita tidak ingin di objek ini akan terrender. Oke, berikutnya kita akan seleksi kotak dan kita akan berikan modifikasi yang namanya adalah curve ya. Kita ambil curve-nya yang ini barusan kita buat, jangan sampai salah. Ini dia. Arahnya kita ganti di sini, kita cari arah yang tepat. Nah, ini arahnya sumbu Z kalau di saya ya. Kemudian kalau misalnya objek kotak ini kita seleksi dan kita geser ke sumbu Z ya, karena di sini sumbu Z ya, maka kita bisa melihat ini objeknya sudah mengikuti pet. Nah, kalau misalnya panjang dari kotak ini belum sesuai dengan panjang kaca air yang ada di belakangnya, di dalamnya, maka kita harus panjangkan lagi ya. Kita masuk ke dalam edit mode dan dia akan kembali lurus seperti ini. Kita seleksi semua, klik A sampai dia berwarna orange, klik S kemudian Z, klik S kemudian Z, dan ini kita panjangkan sedikit. Kembali ke objek mode dan kita lihat apakah semua bagian dari objek air sudah masuk. Kalau sudah berarti sudah bagus, sudah pas ya. Nah khusus untuk objek kotak yang barusan kita buat ini, yang boolean ini, kita akan mengaktifkan di dalam objek properties viewport display. Di sini ada display as, kita ganti menjadi wire, sehingga kita bisa melihat bahwa objek yang ada di dalamnya itu tertutup semua seperti ini ya, pastikan tertutup semua. Kalau belum ya ini harus diperbesar, harus diskala lagi, perbesar. Oke, sekarang saatnya kita akan mengaktifkan boolean untuk objek air. Kita seleksi objek air yang ada di dalam sini, hati-hati ya, objek air itu yang ini. Nah ini dia seperti ini. Kemudian kita akan memberikan modifikasi yang namanya adalah boolean. Nah ini tadi sudah saya kasih ya, jadi saya akan ulangi lagi. Kita berikan boolean, kemudian kita ambil objeknya adalah yang kotak, yang cube ya. Kemudian di sini ada tulisannya cube, dan nah teman-teman perhatikan di sini ada bagian yang belum tertutup sempurna dengan objek kotak sehingga dia masih terlihat ya. Nah kita akan perbesar lagi untuk objek kotak. Pastikan bahwa kalau kita skala itu dalam posisi edit mode. Oke, edit mode, kita scale ya, S, kemudian Shift Z. Nah, kita akan skala di sisi sampingnya. Oke, kita kembalikan ke objek mode sehingga sekarang semua bagian dari objek air sudah tertutup. Nah, sekarang kita akan membuat animasi seolah-olah airnya ini mengalir ya, dari sini naik dan tumpah. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita seleksi objek kotak dan kita tarik dia ke sumbu Z ke bawah seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia akan muncul ya. Nah, pertamanya dia tidak ada, kemudian kalau kita tarik ke bawah maka dia akan muncul. Nah, inilah yang kita animasikan. Ya, jadi objek kotak ini kita seleksi dan kita letakkan mungkin di timeline ya. Di timeline ini kita tarik ke atas begini, kita letakkan time slider atau time indicator ini di frame 10. Kalau kita ingin mulainya dari frame 10 ya, jadi saya nggak mulai dari frame 0 atau 1, tapi dari frame 10. Oke, kita seleksi objek ini, kotak ini, kita tekan I dan kita pilih lokasi karena kita menggeser posisinya. Kemudian di frame, anggap saja di frame 100 ya, kita akan tarik dia ke sumbu Z ke bawah sampai semua objeknya terlihat. Oke, seperti ini. Semua objek dari air ini terlihat. Kemudian kita kembali I, tekan I di keyboard. Pastikan mouse Anda ada di sini ya, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Jadi I di dalam kotak dari 3D view. Klik I, kita pilih lokasi. Banyak sekali yang bertanya ke saya, kenapa kalau saya tekan I tidak muncul seperti ini? Karena mouse-nya berada di tempat yang lain ya. Misalnya di sini kita tekan I, dia tidak ada reaksi apapun.
Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah ini kita animasikan, setelah kita buat keyframe, maka sekarang kalau kita play dari awal, nah, sambil kita coba matikan ini ya. Di sini ada show overlays, kita matikan sehingga kita bisa melihat objek yang aslinya di render nanti. Kita play. Nah, itu dia. Seolah-olah nih airnya naik, kemudian mengalir, kemudian tumpah. Gitu ya. Jadi ini fake ya, bukan asli cairan atau fluid. Nah, sekarang kalau sudah begini, ini sudah jadi. Sekarang yang kedua, kita kembali nyalakan show overlays. Kita akan membuat objek lagi ya. Kita akan membuat objek lagi, yaitu kotak. Kemudian kita masukkan dia ke dalam boolean ya. Kita tekan M, kita pilih boolean sehingga dia masuk ke dalam boolean. Kemudian kita akan masuk ke edit mode, kita scale S. Kita scale di sumbu Z ya, S kemudian Z. Oke, kita kembalikan ke object mode. Nah, sama seperti tadi, kita harus menyalakan atau mengganti display as wire. Sekarang objek air yang ini kita akan berikan modifikasi boolean, dan kita ambil booleannya adalah yang cube 001. Oke, pastikan yang cube 001. Nah, sekarang cube 001 ini kalau kita gerakkan ke atas, maka akan membuat seolah-olah di sini ada air yang terisi ya. Ini dia naik seperti itu ya. Nah, sekarang animasinya seperti ini. Kita tutup dulu semua airnya. Kemudian kita lihat lagi pergerakan animasinya. Jadi airnya masih di sini, terus kemudian sampai di sini. Nah, sampai di frame 93, maka seharusnya airnya ini sudah mulai terisi. Jadi kita tekan I, kita pilih lokasi, kemudian kita lihat lagi sampai mana air itu akan terisi, misalnya sampai frame 150 ya. Kita akan naikkan dia ke atas, anggap saja sampai di sini ya. Tidak usah terlalu penuh, atau kalau mau dibuat penuh juga tidak apa-apa. Kita tekan I lagi, kita pilih lokasi. Sehingga sekarang kalau kita play dari awal dan kita matikan show overlays, kita play, maka kita akan lihat nih air menaik. Oke, jadi air naik, kemudian dia akan seolah-olah mengisi begitu. Ya, keren banget ya. Nah, setelah selesai air terisi di frame 150, maka seharusnya air yang ada di sini itu akan mati. Untuk itu kita akan kembali nyalakan show overlays. Untuk boolean dari air kita seleksi. Kita akan duplikat ini, keyframe yang ini. Kita seleksi sampai dia berwarna kuning, Shift D. Kita letakkan di sini, artinya ini sama saja ya. Jadi ini keyframe-nya tidak berubah, posisinya tidak berubah, tetap di sini. Kemudian di frame 151 hanya lompat satu frame. Objek ini kita geser ke atas sampai nah di bawah sini. Sampai di bawah dari objek air ini. Oke. Kemudian kita tekan I, kita pilih lokasi, dan ini airnya kita buat habis ya. Jadi airnya kita buat habis sampai di frame, anggap saja di frame ya, terserah lah ya, teman-teman bisa atur sendiri, mungkin 170. Kita akan buat tertutup lagi. Oke, kita tekan I, kita pilih lokasi. Jadi sekarang kalau kita matikan show overlays, kita play, maka ini akan terisi. Oke, kemudian airnya akan habis. Nah, ini kurang turun ya, ini kurang turun. Jadi ini di 170 ini kurang diturunkan sampai menutup. Klik I, lokasi. Kita cek lagi. Kita play. Oke, nah mungkin di sini sudah mulai habis ya seharusnya ya. Jadi di sini untuk boolean yang air ini kita akan seleksi semua seperti ini dan kita geser gunakan G untuk menggeser ini seolah-olah mulai habis di sini. Jadi nanti dia akan ini masih mengisi, kemudian ini turun. Nah, begitu ya. Jadi dia akan seolah-olah air mengalir ke atas, kemudian turun, mengisi, kemudian ini habis. Nah, begitu. Oke, selesai ya teman-teman.
sekarang tinggal kita hide saja yang boolean ini di sini ya. Kita save dulu. Oke, kemudian kita akan munculkan kaca. Nah, untuk kaca ini kita akan berikan material. Di dalam tab material kita klik new, kita berikan nama kaca. Kita ganti untuk surface principal BSDF, kita ganti menjadi glass. Ini dia, glass BSDF. Oke. Kemudian roughness-nya kita kurangi sampai ya mungkin 0,1 ya. Roughness itu adalah tingkat blur-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam posisi mode render seperti ini, kemudian karena ini background-nya tidak ada ya, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Saya akan buatkan background-nya di dalam shading. Kemudian di sini kita ganti menjadi word. Kemudian kita tambahkan satu buah node baru, yaitu klik add insert image texture. Ini dia. Kita klik color dan kita drag, kita lepaskan di color yang ada di background. Kita klik open. Saya akan berikan HDRI atau image ya, HDR. Teman-teman bisa download filenya di dalam kolom deskripsi, ada ya, nanti tinggal diaplikasikan ke sini. Kemudian kita lihat di dalam layout, tab layout ya, tadi di tab shading. Oke, di tab layout ini terlihat biru sekali karena memang HDR-nya biru warnanya. Coba saya ganti HDR-nya menjadi yang lain deh, mungkin ini. Oke, ini lebih baik ya. Nah, saya akan kembali ke tab solid. Saya akan berikan dulu material untuk airnya. Kita seleksi air. Ya, pastikan bahwa yang kita seleksi adalah yang air ini ya. Ya, bisa juga kacanya kita matikan dulu. Kita klik new, kita beri nama air. Boleh diganti warnanya biar terlihat ya, mungkin merah. Kalau tidak terlihat warnanya, kita bisa klik shading untuk material ya, viewport shading ini. Material preview. Oke, yang ini saya kembali gunakan, klik di sini. Kita pilih yang air. Kemudian kita nyalakan lagi yang kaca. Nah, ini yang kaca ini tadi. Kita coba lihat dalam shading render. Berarti ini kita berikan juga kaca. Oke. Dan kalau belum terlihat juga, kita bisa melihat di dalam tab di sini, di dalam nomor 2 dari atas ya. Kita nyalakan ambient occlusion, kemudian screen space refraction. Kemudian kita buka, di sini ada refraction. Oke. Kemudian objek kaca kita seleksi. Kemudian materialnya di sini ada pengaturan lagi di dalam setting. Di sini kita nyalakan screen space refraction. Nah, teman-teman bisa melihat di dalamnya ada objek itu ya. Sekarang untuk bagian kaca ini materialnya adalah kaca. Oke. Nah, untuk yang bagian luar kaca ini itu sepertinya perlu tambahan solidify-nya kurang tebal mungkin ya, teman-teman. Kita tambahkan lagi supaya agak tebal sedikit. Oke. Nah, sekarang sudah jadi. Mungkin kacanya ini, material kacanya ini kita perlu kurangi lagi untuk roughness-nya. Atau mungkin IOR-nya kita buat saja 1 ya, IOR-nya 1. Oke, untuk roughness-nya oke, kita akan tambahkan plane di bawahnya supaya ya setidaknya ada terlihat objek lain lah ya. Kita akan masuk ke dalam edit mode. Kita seleksi edge yang ini, kita extrude dia di sumbu Z ya, E kemudian Z. Nah, begitu. Kemudian kita akan seleksi yang ini, edge yang ini, Ctrl B. Kita tarik dan kita scroll. Nah, supaya dia agak halus ya, rounded ya. Kita ke object mode, klik kanan, kita pilih Shade Smooth. Nah, sekarang coba kita play deh dari awal ya. Kita lihat di sini ada objek kacanya, cuma mungkin kacanya ini jangan putih ya, tapi agak ke hijau-hijauan mungkin atau ke biru-biruan supaya terlihat. Oke, kemudian kita play. Nah, ini ada air yang ngalir ke atas, turun, terisi. Nah, begitu ya. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau kita tambahkan dengan partikel di sini ya, tapi durasinya sudah panjang sekali ini teman-teman, mohon maaf. Ya, jadi sudah selesai teman-teman. Ini adalah trik bagaimana cara membuat animasi air mengalir seperti itu dengan memanfaatkan boolean. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya.